Apakah syarat dari doa yang dikabulkan oleh Tuhan? Memang semua doa akan dijawabnya, namun belum tentu akan dikabulkannya. Sebab antara dijawab dan dikabulkan merupakan dua hal yang berbeda. Jawaban Tuhan dapat berupa ya, tidak, atau tunggu. Dengan mempelajari 3 prinsip doa yang dapat memindahkan gunung, yaitu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, kita akan mengetahui bagaimanakah doa yang tidak sia-sia itu. Sehingga dengan demikian, kita dapat menyongsong hari esok dengan penuh pengharapan. Kasih Tuhan bagi kita sungguhlah besar. Kita patut bersyukur dan mengasihi Dia lebih lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Kami sangat senang atas kehadiran Anda di ibadah ini. Kami percaya Tuhan memberkati dan menyertai Anda sekalian. Di awal bulan April ini, ibadah kita akan membahas tema yang baru, yaitu In His Steps atau mengikuti langkah-langkahnya. Dan di minggu ini kita membahas topik dengan tajuk Doa yang Memindahkan Gunung. Melaluinya kita belajar tentang prinsip-prinsip doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus agar doa-doa kita tidak sia-sia, namun menjadi doa-doa yang dikabulkan untuk menyongsong hari esok yang penuh dengan pengharapan. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Jemaat Tuhan, mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kau layak kami tinggikan Tuhan, Kau layak kami agungkan di tempat ini. Oh, masuk gerbangnya, sama-sama. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya. Nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kami bersyukur, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga
kebaikannya, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan. Jangan buat gagalku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus nanti waktu. Lewati badai, tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Allah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terang jalanku, Engkaulah Tuhan Allah yang perkasa. Katakan bukan dengan kekuatan, bukan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus nanti waktu. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terang jalanku, Kaulah Tuhan, Allah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terang jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Perkasa, surga bumi pun menyembah. Tapi Allah Tuhan, Allah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Dan firman-Mu terang jalanku, Allah Tuhan yang perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan. Yesus, Kau Tuhan, Allah perkasa. 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 Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu.
kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bercanda-Mu untuk memuliakan. Kau kekuatan kami Tuhan. Oh.
Terima kasih Tuhan.
tinggikan Tuhan. Satu-satunya Allah yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Pertanyaan yang sangat penting dan yang jawabannya sangat kita perlukan adalah, apakah syarat dari doa yang dikabulkan oleh Tuhan? Memang semua doa akan dijawab oleh Tuhan. Namun ada perbedaan yang sangat mendasar antara dijawab dan dikabulkan. Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Dan jawabannya bisa jadi adalah, ya, saya kabulkan permintaanmu itu. Atau tidak, saya tidak akan mengabulkan permohonanmu. Atau baik, akan saya kabulkan, namun bukan sekarang. Artinya, jawaban Tuhan dapat berisi salah satu dari ketiga kemungkinan ini. Yaitu, ya, tidak, atau tunggu. Semua itu adalah jawaban Tuhan. Tentu saudara pernah mendengar kisah tentang seorang ayah yang suatu malam mendengar anaknya yang masih duduk di kelas 3 sekolah dasar berdoa dengan sangat sungguh-sungguh di kamarnya. Anak itu berkata, Tokyo Tuhan, Tokyo, tolong Tuhan, Tokyo Tuhan, Tokyo. Mendengar kesungguhan hati anaknya dalam berdoa, sang ayah merasa sangat terharu dan sekaligus sangat terheran-heran. Sangat terheran-heran. Sebab selama ini anaknya itu sangat jarang berdoa. Apalagi berdoa seserius seperti tadi. Sangat terharu. Karena ia mendengar anaknya berdoa bukan untuk dirinya sendiri. Namun untuk kota Tokyo. Luar biasa, kata sang ayah di dalam hati. Keesokan paginya sebelum anaknya berangkat ke sekolah, ayah itu bertanya, "Nak, luar biasa. Tadi malam saya mendengar engkau berdoa dengan sungguh-sungguh untuk kota Tokyo. Apa yang terjadi sehingga engkau berdoa untuk ibu kota negara Jepang tersebut?" Sang anak yang masih bocah itu menjawab, "Oh itu, kemarin saya ada tes di sekolah. Salah satu pertanyaan dalam tes tersebut adalah, apakah nama ibu kota Meksiko? Lalu, apa hubungannya dengan doa yang kau panjatkan tadi malam?" tanya sang ayah. Anak itu pun menjawab, "Ya, kemarin saya keliru dalam menulis jawabannya. Saya jawab ibu kota Meksiko adalah Tokyo. Tibanya di rumah, saya baru sadar bahwa ibu kota Meksiko bukanlah Tokyo. Oleh karena itu tadi malam saya berdoa agar Tuhan mengubah nama ibu kota Meksiko menjadi Tokyo." Jelas, sesungguh-sungguh bagaimanapun anak itu memohon dan seberapa lama pun ia berdoa, adalah kecil kemungkinannya bahwa doa itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak mampu mengabulkan doa tersebut. Namun kalau ia mengabulkan semua doa yang seperti itu, maka dunia ini pasti akan menjadi kacau balau. Lalu bagaimanakah doa yang akan dikabulkan Tuhan? Artinya, bagaimanakah doa yang efektif? Bukankah semua kita sangat berharap bahwa doa-doa yang kita panjatkan bukan merupakan doa yang sia-sia, namun doa yang akan dikabulkan Tuhan? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya mengajak saudara untuk membaca Markus pasal 11 ayat 20 sampai 25. Di dalamnya kita akan melihat apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang doa yang efektif atau doa yang akan Allah kabulkan. Sebelum kita membaca ayat-ayat tersebut, adalah baik kalau saya terlebih dulu menjelaskan secara singkat latar belakang dari peristiwa yang ditulis di situ. Peristiwa ini terjadi 2 hari sesudah Yesus melakukan perjalanan dari kampung Betania dan memasuki kota Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai.
Perjalanan yang terjadi pada hari yang sekarang disebut sebagai hari Minggu Palem atau hari Minggu Palma. Kita telah mempelajari perjalanan ini pada minggu yang lalu. Perjalanan yang antara lain dicatat di dalam Markus pasal 11 ayat 1 sampai 11. Disebutkan di situ, pada kota Yerusalem, Yesus masuk ke dalam bait suci, melihat-lihat keadaan di sana. Kemudian ia keluar dan kembali ke Betania. Selanjutnya, pada keesokan harinya, artinya pada hari Senin, Yesus kembali melakukan perjalanan dari Betania ke Yerusalem. Kali ini ia tidak menunggang keledai seperti sehari sebelumnya, namun dengan berjalan kaki. Di tengah perjalanan, ia menjumpai sebatang pohon ara yang tidak berbuah. Ia berkata kepada pohon ara tersebut, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Kemudian ia melanjutkan perjalanannya, memasuki kota Yerusalem dan membersihkan bait suci dari orang-orang yang berjual beli di sana. Ia menjungkir balikkan meja-meja penukar uang dan mengusir para pedagang hewan korban yang memenuhi halaman bait suci. Sesudah itu ia meninggalkan kota Yerusalem dan berjalan ke arah Bukit Zaitun, yaitu kembali ke kampung Betania. Hal ini dicatat dalam Markus pasal 11 ayat 12 sampai 19. Sekarang mari kita membaca ayat-ayat selanjutnya, yaitu Markus pasal 11 ayat 20 sampai 25. Yang mencatat tentang apa yang terjadi pada keesokan harinya, yaitu pada hari Selasa pagi. Hari itu Yesus kembali melakukan perjalanan ke kota Yerusalem dan peristiwa itu ditulis seperti demikian. Markus pasal 11 ayat 20 sampai 25. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Ingat apa yang telah saya ceritakan tadi, yaitu sehari sebelumnya, artinya pada hari Senin, ketika Yesus lewat di tempat itu dan melihat sebatang pohon ara yang tidak berbuah, maka ia berkata kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Inilah pohon yang saya sebutkan tadi. Sekarang pohon itu bukan saja tidak berbuah, tetapi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Yang dimaksudkan di sini, teringatlah Petrus tentang apa yang telah terjadi sehari sebelumnya, yaitu tentang apa yang Yesus katakan kepada pohon tersebut. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi," artinya guru, "lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Menanggapi kata-kata Petrus tersebut, Yesus menjawab seperti demikian. Ayat 22. Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Ayat 25. "Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Sebagaimana yang telah saya utarakan pada minggu yang lalu, di sepanjang bulan ini kita akan mempelajari 5 dari antara beberapa perjalanan yang Yesus lakukan menjelang penyalipannya dan sesudah kebangkitannya. Pengorbanan Yesus di kayu salib
dan kebangkitannya dari kematian yang akan kita peringati melalui ibadah Jumat Agung dan Minggu Paskah pada minggu ini. Kedua ibadah yang sangat penting tersebut akan kita laksanakan sebagai berikut. Ibadah Jumat Agung yang disertai dengan perjamuan kudus akan kita laksanakan secara online dan dapat diikuti sepanjang hari mulai pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Sedangkan ibadah Minggu Paskah akan dilaksanakan secara online dan onsite. Ibadah secara online dapat diikuti mulai pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Dan ibadah secara onsite dilaksanakan secara terpusat di gedung gereja kita di Pasir Koja dalam 3 kali ibadah, yaitu pukul 7, 9, dan 11 pagi waktu Indonesia Barat. Saya yakin kedua ibadah tersebut, yaitu ibadah Jumat Agung dan Minggu Paskah, akan membuat saudara untuk semakin mengenal Tuhan Yesus, serta mengalami kasih, kuasa, dan kesetiaannya yang akan memampukan saudara untuk melewati kehidupan ini dengan berkemenangan dan limpah dengan berkat-Nya. Pengenalan terhadap Kristus yang akan kita peroleh dengan mengikuti perjalanan yang Ia lakukan menjelang Ia disalibkan dan sesudah kebangkitannya. Mengikuti perjalanan Yesus yang saya istilahkan sebagai in His steps atau mengikuti langkah-langkahnya. Hari ini berdasarkan perjalanan yang Yesus lakukan dan yang dicatat dalam Markus pasal 11 ayat 20-25 yang baru saja kita baca tadi, kita melihat apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang prinsip-prinsip dari doa yang efektif atau doa yang tidak sia-sia, namun yang dikabulkan oleh Allah. Itulah doa yang diistilahkan oleh Tuhan Yesus sebagai doa yang dapat memindahkan gunung. Perlu kita ingat bahwa apa yang Yesus ajarkan ini Ia sampaikan dalam hari-hari yang disebut sebagai pekan atau minggu sengsara Yesus, atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai the Passion Week. Itulah pekan di mana Yesus ditangkap oleh para pengawal bait suci atas perintah para pemuka agama Yahudi. Diadili secara tidak adil oleh mahkamah agama Yahudi yang dipimpin oleh imam besar dan oleh pengadilan pemerintah Romawi yang dipimpin oleh Pilatus. Dianiaya dengan tidak semena-mena oleh para prajurit Romawi dan disalibkan sampai mati di bukit Golgota. Itulah pekan di mana tujuan dari kehadiran Yesus di dunia 2000 tahun yang lampau digenapi. Tujuan yaitu mengorbankan dirinya demi menebus umat manusia dari hutang dosa dan hukuman karena dosa yang seharusnya mereka alami. Artinya, hari-hari dalam pekan sengsara Yesus tersebut merupakan puncak dari pelayanan Yesus di dunia. Sehingga kita dapat memahami bahwa semua yang Yesus lakukan dan ajarkan pada hari-hari itu merupakan tindakan dan ajaran yang sangat penting. Sehingga bila di dalam hari-hari yang sangat penting dan genting itu, Yesus menyempatkan diri untuk mengajar para muridnya tentang doa yang efektif, menunjukkan tentang betapa pentingnya doa bagi kehidupan kita, para pengikutnya. Doa yang efektif, doa yang memindahkan gunung, atau doa yang dikabulkan oleh Allah, yang Yesus ajarkan, baik secara lisan maupun melalui tindakan, yaitu dengan mengucapkan kata-kata yang mengakibatkan sebatang pohon ara yang tidak berbuah menjadi kering sampai ke akar-akarnya. Di situ secara langsung maupun tidak langsung, Tuhan Yesus mengutarakan 3 prinsip dari doa yang efektif. Ketiga prinsip tersebut adalah yang pertama, doa yang efektif adalah doa yang selaras dengan kehendak Allah. Saya ulang, yang pertama, doa yang efektif adalah doa yang selaras dengan kehendak Allah. Hal ini merupakan prinsip yang utama dan yang sangat mendasar. Sebab adalah tidak mungkin Allah akan mengabulkan permohonan yang bertentangan dengan kehendak-Nya. Patut disadari bahwa kehendak Allah adalah selalu yang terbaik bagi kita, anak-anak-Nya. Sehingga semua yang berlawanan dengan kehendak Allah dapat dipastikan
tidak akan membuahkan hal yang terbaik. Bahkan acap kali justru mendatangkan hal yang buruk bagi hidup kita. Kesadaran bahwa kehendak Allah adalah selalu yang terbaik bagi kita, umatnya, tidaklah terlepas dari sikap kita dalam mempercayai Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mempercayai Tuhan, maka kita juga akan sungguh-sungguh meyakini bahwa kehendaknya adalah yang terbaik. Sehingga patut kita hormati dan taati. Sebagai akibat, di dalam berdoa pun kita akan menyerahkan diri kepada kehendak Allah itu. Bukannya memaksakan kehendak kita kepadanya, namun justru kita menyesuaikan kehendak yang ada dalam diri kita dengan kehendak Tuhan. Apabila kita hidup di luar kehendak Allah, maka kehidupan kita akan bagaikan pohon ara yang menjadi kering sampai ke akar-akarnya. Yaitu seperti yang ditulis di ayat 21 tadi. Pohon itu menjadi kering karena ia tidak menghasilkan buah seperti yang Yesus kehendaki. Selanjutnya, menanggapi pemberitahuan Petrus tentang keadaan pohon ara tersebut, di ayat 22 dicatat bahwa Yesus berkata kepada para muridnya, percayalah kepada Allah. Yang dimaksudkan dengan percaya di sini bukan hanya percaya kepada kuasa Tuhan, namun juga percaya bahwa kehendak Tuhan adalah selalu yang terbaik bagi hidup kita. Dalam keyakinan itulah, maka kita berdoa dengan memperhatikan kehendak Tuhan, yaitu dengan kesadaran hanya doa yang sesuai dengan kehendaknya sajalah yang akan Allah kabulkan. Singkat kata, jangan berharap bahwa doa yang bertentangan dengan kehendak Tuhan akan Ia kabulkan. Hal ini mengingatkan saya kepada kesaksian yang disampaikan oleh seseorang di suatu persekutuan doa sekian tahun yang silam. Orang tersebut berkata sebagai berikut, saudara-saudara, Tuhan tidak pernah mempermalukan anak-anaknya. Semua orang yang hadir dalam persekutuan doa tadi mengaminkan apa yang ia katakan. Kemudian orang itu berkata lebih lanjut, itulah yang saya alami minggu yang lalu di rumah saya. Kebetulan di rumah saya menggunakan listrik Longstrom. Nah, latar belakang pendidikan saya adalah bidang elektro. Namun saya belum pernah mendengar istilah Longstrom. Kalau Longstrom memang ada. Yaitu kalau kita mengadakan pesta di rumah sehingga memerlukan daya listrik yang besar, maka kita menghubungi PLN dan minta agar sekring pada meteran listrik di rumah kita ukurannya diperbesar. Dengan begitu, maka saat pesta nanti sekring itu tidak ngejepret. Itulah Longstrom. Tapi Longstrom tidak pernah saya dengar. Jadi saya ingin tahu apa itu Longstrom. Orang yang bersaksi itu menjelaskan artinya. Ia berkata, Longstrom itu artinya adalah nyolong strom. Oh, maksudnya mencuri listrik. Lalu ia bercerita lebih lanjut. Minggu yang lalu petugas PLN datang memeriksa listrik rumah saya. Saya berdoa, Tuhan jangan permalukan hambamu. Butakan mata petugas PLN ini supaya ia tidak melihat bahwa saya mencuri listrik. Orang itu berkata, petugas PLN tadi mendatangi meteran listrik untuk menjepretkan sekring. Maksudnya, kalau sekring sudah dijepretin dan ternyata lampu listrik di rumah masih menyala, maka hal itu merupakan pertanda bahwa si pemilik rumah mencuri listrik. Orang itu melanjutkan kesaksiannya. Tuhan itu ajaib. Dia mendengar dan menjawab permohonan saya. Persis saat petugas PLN itu memegang sekring, belum sempat ia jepretkan, mendadak listrik PLN di seluruh wilayah perumahan saya padam. Sehingga otomatis lampu-lampu di rumah juga padam. Tuhan itu ajaib. Ia mendengar doa anak-anaknya. Ia tidak mempermalukan anak-anaknya. Di dalam hati saya berkata, ngawur. Memang Tuhan mendengar doamu, namun ia tidak akan mengabulkan doamu. Kalau saat itu listrik padam, itu bukan karena Tuhan tidak ingin anak-anaknya dipermalukan.
tapi supaya kamu tidak mempermalukan nama Tuhan. Saudara-saudari, jangan lupakan hal ini. Tuhan tidak akan mengabulkan doa yang bertentangan dengan kehendaknya. Jadi, kalau orang berjudi, jangan berdoa memohon agar Tuhan memberkati saudara dengan membuat dirimu menang judi. Orang yang menipu orang lain, jangan berdoa memohon agar Tuhan memberkati dengan membuat tipu daya saudara berhasil. Jangan. Sebab doa yang efektif hanyalah doa yang selaras dengan kehendak Allah. Selanjutnya yang kedua, doa yang efektif adalah doa yang diutarakan dengan iman. Saya ulang, yang kedua, doa yang efektif adalah doa yang diutarakan dengan iman. Artinya dalam berdoa, kita percaya bahwa Allah pasti akan mengabulkan doa kita tersebut. Kepercayaan ini bukanlah tanpa dasar, namun beralaskan pada keyakinan bahwa doa yang kita panjatkan tadi sudah sesuai dengan kehendak Allah dan Tuhan adalah pribadi yang setia kepada janjinya. Sehingga dalam menyampaikan permohonan tersebut melalui doa, kita mengutarakannya bukan dengan rasa bimbang, namun dengan percaya bahwa doa kita tidak akan sia-sia. Hal tersebut Tuhan Yesus utarakan di ayat 23 dengan berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Perhatikan, maka hal itu akan terjadi baginya. Perhatikan, di sini Tuhan Yesus berkata, asal kita tidak bimbang tetapi percaya, maka apa yang kita ucapkan melalui doa tadi pasti akan terwujud. Itulah doa yang diutarakan dengan iman. Yang dimaksudkan di sini adalah iman atau percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan janjinya dan setia kepada firman-Nya. Iman yang seperti itu akan dihargai oleh Tuhan. Penghargaan yang Ia tunjukkan dengan mengabulkan doa kita. Penghargaan seperti itulah yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anak perempuannya yang masih berusia 5 tahun. Dan yang meminta agar ayahnya membuatkan sebuah rumah boneka bagi dirinya. Sang ayah menjawab, baik, nanti saya akan membuatkannya bagimu. Sudah berkata demikian, sang ayah kembali membaca surat kabar yang ada di tangannya. Tidak lama kemudian sang ayah melihat anaknya itu sibuk mengangkat semua boneka miliknya dan berbagai mainan lainnya seperti peralatan masak dan perabotan dari boneka-boneka tadi ke halaman belakang rumah mereka. Dengan rasa heran sang ayah bertanya kepada istrinya, apa yang sedang dilakukan oleh anak kita? Istrinya menjawab, ia mempercayai janjimu. Karena itu ia mempersiapkan boneka-bonekanya untuk dipindahkan ke dalam rumah boneka yang telah engkau janjikan tadi. Mendengar apa yang dikatakan oleh istrinya, segera sang ayah meletakkan surat kabar yang ia baca. Pergi membeli papan serta paku di toko. Kemudian ia mengambil gergaji, palu, serta alat-alat pertukangan lainnya dan membuatkan rumah boneka untuk anaknya. Apakah yang membuat ayah ini segera bertindak dan mengabulkan permintaan dari anaknya? Karena ia menghargai kepercayaan dari anaknya terhadap dirinya. Kepercayaan yang diwujudkan oleh sang anak dengan menyiapkan boneka-boneka miliknya untuk dipindahkan ke rumah boneka yang dijanjikan oleh sang ayah. Tentu ayah tersebut tidak ingin mengecewakan putrinya ataupun membuat sang anak kehilangan kepercayaan terhadap ayahnya sendiri. Itu sebabnya di ayat 24 Tuhan Yesus berkata lebih lanjut kepada para muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bukankah itu yang dilakukan oleh sang bocah perempuan tadi? Ia percaya bahwa ia telah menerima rumah boneka yang ia minta.
Sehingga ia bertindak dan menyiapkan boneka-boneka miliknya. Itulah doa yang diutarakan dengan iman. Doa yang seperti itu tidak akan sia-sia. Namun merupakan doa yang efektif. Sekarang prinsip yang ketiga dari doa yang efektif adalah doa yang dipanjatkan dengan hati yang beres. Saya ulang. Prinsip yang ketiga dari doa yang efektif adalah doa yang dipanjatkan dengan hati yang beres. Hati yang beres di sini artinya adalah hati yang tanpa ganjalan kepada sesama. Namun dengan rendah hati kita mau membereskannya di hadapan Tuhan. Sebab adanya ganjalan dalam hati kepada orang lain karena kita tidak mau membereskannya merupakan suatu pertanda dari kesombongan kita. Kesombongan tersebut menjadi penghalang bagi jawaban doa. Itulah yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para muridnya di ayat 25 dengan berkata sebagai berikut. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Kerelaan untuk mengampuni yang berjalan seiring dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan inilah yang akan mengundang Tuhan untuk mengabulkan doa kita. Kerendahan hati yang merupakan sumber dari doa yang sejati. Karena pada dasarnya doa merupakan ekspresi dari iman kepada Tuhan dan kerendahan hati di hadapannya. Dalam kerendahan hati itu kita bergantung kepada Tuhan. Itulah yang dikisahkan oleh pendeta Sam Wan Kim, Gembala Gereja Myungsung Presbyterian Church di Seoul, Korea. Ketika saya mengikuti kongres gereja-gereja Asia yang dilaksanakan di gereja tersebut pada tahun 2004. Pagi hari kami diajak untuk mengikuti doa pagi yang dilaksanakan di gereja tersebut. Saudara tahu berapa orang yang menghadiri doa pagi itu? 30.000 orang. Selesai acara doa pagi, kami para peserta kongres dijamu makan pagi. Kemudian ada kesempatan bertanya jawab dengan Pendeta Kim. Seseorang bertanya, Pendeta Kim, apakah rahasianya sehingga gereja Anda dalam waktu 20 tahun sejak didirikan, sekarang setiap hari yang mengikuti doa pagi sebanyak 30.000 orang. Saya melihat dan mendengar Pendeta Kim menjawab, saya tidak tahu apa rahasianya. Kalau Anda jawabannya, saya rasa itu adalah karena miskin dan sengsara. Kemudian ia bercerita bagaimana dirinya merintis gereja di Seoul. Saat itu ia tidak memiliki kenalan di kota yang besar itu. Dan juga tidak memiliki dana yang berkelebihan. Namun karena ia merasa Tuhan menyuruh dirinya untuk merintis gereja di Seoul, ia menaati tuntunan Tuhan tersebut. Dengan dana yang terbatas, ia menyewa sebuah rumah petak yang sederhana di daerah yang kumuh dekat terminal bis di pinggir kota Seoul. Di rumah dengan satu ruangan itulah ia bersama dengan istrinya tinggal dan menyelenggarakan ibadah. Malam hari mereka tidur di bangku gereja yang terbuat dari kayu yang sederhana. Sedangkan pada hari Minggu ruangan tersebut mereka gunakan sebagai tempat beribadah. Sekitar 3 bulan gereja tersebut berjalan, jumlah jemaat yang hadir mencapai 20 orang. Semua mereka adalah orang-orang sederhana yang tinggal di sekitar gereja itu. Musim dingin tiba, ruangan sederhana gereja Myungsung sangat dingin karena tidak dilengkapi dengan alat penghangat udara. Pendeta Kim dan istrinya jatuh sakit dan mereka tidak memiliki uang untuk pergi berobat. Dalam situasi yang sangat sulit dan tidak dapat mengandalkan siapapun juga itu, Pendeta Kim berdoa, Tuhan, Engkau yang memimpin aku kemari. Apa yang harus aku lakukan? Pendeta Kim merasa bahwa Tuhan menyuruh dirinya untuk memulai doa pagi setiap hari. Ia menaatinya. Walaupun tubuhnya masih lemah, bersama dengan istrinya, ia memulai ibadah doa pagi di bangunan petak yang sederhana itu. Diawali hanya dengan 4-5 orang.
secara berangsur-angsur jumlah orang yang setiap hari menghadiri ibadah doa pagi itu semakin bertambah. 20 tahun kemudian, setiap pagi 30.000 orang berdoa di Myungsung Presbyterian Church, salah satu gereja Presbyterian yang terbesar di dunia. Apakah yang menjadi rahasianya? Jawaban pendeta Sam-Wan Kim tadi, yaitu miskin dan sengsara, mencerminkan alasan yang sebenarnya, yaitu kerendahan hatinya. Dengan rendah hati, ia mengutarakan bahwa dalam keadaan miskin dan sengsara, ia tidak bersandar kepada siapapun selain kepada Tuhan. Sikap hati yang beres di hadapan Tuhan inilah yang mengundang Tuhan mengabulkan doa yang bersangkutan. Itulah prinsip yang ketiga dari suatu doa yang efektif. Di tengah masa sulit sebagaimana yang terjadi pada hari-hari ini, kesaksian dari pendeta Sam-Wan Kim tadi memberi inspirasi bagi kita. Kalaupun kita merasa bahwa kita tidak dapat berbuat apa-apa untuk mengatasi masa sukar ini, sesungguhnya masih ada yang dapat kita lakukan, yaitu berdoa. Justru doa inilah yang terpenting, baik dalam masa yang muda maupun sukar. Doa yang harus selaras dengan kehendak Allah, diutarakan dengan iman dan dipanjatkan dengan hati yang beres. Itulah 3 prinsip dari doa yang efektif yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam minggu sengsaranya. Melaluinya kita dapat melihat kasih dan perhatian Yesus kepada para pengikutnya. Di masa yang sangat genting yang ia hadapi, yaitu karena akan dianiaya dan disalibkan, Yesus tetap memberikan perhatian kepada para pengikutnya dengan mengajar mereka tentang apakah prinsip-prinsip dari suatu doa yang efektif. Perhatian dan kasih Tuhan Yesus inilah yang memungkinkan kita untuk memandang hari esok dengan penuh pengharapan. Kita percaya bahwa kasih Kristus tidak pernah berubah dan kuasanya tidak terbatas. Karena kasihnya itulah, maka ia telah rela datang ke dunia dan mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib. Dan dengan kuasanya yang tidak terbatas, ia telah mengalahkan maut, bangkit dari kematian, dan hidup untuk selama-lamanya. Dengan demikian, kita dapat memandang hari esok dengan penuh pengharapan. Karena kalau Tuhan Yesus yang menjamin masa depan, jaminannya itu sungguh-sungguh dapat diandalkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya kehendak-Mu selalu yang terbaik bagi kami, anak-anak-Mu. Kasih-Mu begitu besar, sehingga apapun yang Kau pikirkan dan rencanakan selalu demi kebaikan kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu. Dan kami memandang ke depan tanpa khawatir. Karena kami percaya kasih-Mu itu ya dan amin. Engkau telah menunjukkan kasih-Mu melalui pengorbanan-Mu sampai mati di kayu salib. Dan kuasa-Mu tidak pernah berubah. Sehingga apapun yang Kau rencanakan pasti akan terjadi dalam hidup kami. Dalam iman, pengharapan, kami berpegang kepada janji-Mu itu. Dengan merendahkan diri di hadapan-Mu, kami bergantung kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Karena kami sadar kami perlu Engkau. Tuhan Yesus, kami perlu Engkau. Menghadapi hari esok yang ada di hadapan kami. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Dalam keyakinan itu saya berdoa. Sertai, tuntun anak-anak-Mu melewati setiap musim kehidupan. Sertai mereka dengan kasih-Mu. Jagai mereka dengan kasih-Mu. Tuntun mereka dengan firman dan roh-Mu. Karena dalam tuntunan-Mu ya Tuhan Yesus, kami melihat ada pengharapan yang tidak mengecewakan. Ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Menyembuhkan, memulihkan, membuka jalan, dan memberikan mujizat bagi anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan hati mereka, Engkau mengetahuinya. Dan Tuhan Yesus, jawablah sesuai dengan kehendak-Mu yang indah, tepat pada waktu-Mu. Karena kami percaya di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan yang pasti adanya. Kepada-Mu ya Tuhan Yesus kami mengangkat doa. Dan di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus,
Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Karena kasih Yesus Kristus yang begitu besar kepada kita, Dia rela berkorban menanggung dosa-dosa kita hingga mati di kayu salib. Mari kita mengingat dan merayakan pengorbanan dan kebangkitannya melalui dua ibadah perayaan, yaitu ibadah Jumat Agung yang disertai dengan perjamuan kudus yang akan diselenggarakan secara online pada hari Jumat 15 April 2022 dan dapat diikuti di sepanjang hari, mulai pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian timur. Dan juga ibadah Minggu Paskah yang akan dilaksanakan secara online dan onsite. Ibadah secara online dapat diikuti mulai pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian timur. Sedangkan ibadah secara onsite akan dilaksanakan secara terpusat di satelit Pasir Koja pada hari Minggu 17 April 2022 pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia bagian Barat. Tuhan tidak menjanjikan kehidupan kita tanpa pergumulan dan kesukaran. Namun, Dia berjanji untuk menolong kita mengatasi setiap permasalahan dengan kuasa-Nya yang ajaib. Kirimkan beban doa Anda ke nomor WA 0811 841 765. Para pendoa gereja kita akan mendukung Anda dengan mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Dan jangan lupa untuk mengikuti ibadah doa pagi setiap hari Sabtu pukul 5.30 secara live streaming melalui YouTube channel Doa Fajar Pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, berikut adalah beberapa kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Tiba saatnya kita ungkapkan kasih dan syukur kita kepadanya dengan memberikan persembahan dan persepuluhan kita yang terbaik kepada Tuhan. Anda dapat memberikan persembahan dan persepuluhan Anda melalui 3 cara. Pertama, dengan memasukkannya langsung ke dalam kotak persembahan. Kedua, dengan mengirimkannya ke nomor rekening yang tertera di layar. Dan yang terakhir, dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tetap patuhi protokol kesehatan, sehat selalu, dan sampai jumpa minggu depan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan sungguh menguatkan dan memberikan kesegaran bagi iman kita semua. Kita tahu, Tuhan mendengarkan semua doa yang kita panjatkan. Bahkan Tuhan menjawab setiap doa kita. Mari kita mengucap syukur dan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur atas segala keadaan dan berkat yang kami dapat miliki saat ini. Semua ada dalam kendali tangan-Mu dan kami aman di dalam Engkau. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya luputkan kami dari segala pencobaan
dan arahkan kami untuk dapat berjalan di dalam rencana-Mu. Kami membawa setiap beban dan pergumulan dalam jemaat kami, baik di dalam pekerjaan, studi, dan rumah tangga. Tuhan yang menolong dan memberikan jalan keluar. Dan bagi jemaat yang sedang mengalami sakit, Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan yang sempurna. Kami juga hendak mengucapkan syukur untuk kesempatan ini, sehingga kami dapat memberikan persembahan yang terbaik bagi-Mu. Tuhan, berkati jemaat-Mu yang akan dan telah memberikan persembahan. Tuhan, curahkan berkat-Mu bagi jemaat-Mu. Kami percaya bahwa segala rencana-Mu dalam hidup kami tidak pernah gagal. Dan kami percaya tuntunan-Mu membuat kami berhasil dan berkemenangan. Kami panjatkan segala puji, syukur, dan permohonan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.